Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dede Dea, Mahasantri Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ghazul Fikri, di mana video ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung maupun memprovokasi pihak manapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang materi ateis, di mana ateis ini merupakan suatu ancaman terhadap eksistensi agama. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, apakah benar ateis ini menjadi ancaman? Alangkah baiknya kita untuk mengenal terlebih dahulu apa itu ateis. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu tentang ateis ini. Ateis adalah suatu paham yang tidak meyakini atau tidak percaya tentang keberadaan Tuhan dan agama. Perilaku ateis ini juga sebelumnya pernah disinggung di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di mana di dalam ayat ini disebutkan kalimat yulhiduna, yaitu orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan agama. Ateis ini awal kemunculannya bermula pada sekitar tahun 460 sebelum Masehi, di mana pada tahun tersebut muncul suatu teori yang kita kenal dengan teori atomisme, yang mana menyebutkan bahwa alam semesta ini tidak diciptakan oleh suatu zat yang bernama Tuhan, akan tetapi alam semesta ini terbentuk dari susunan atom yang terdiri dari jutaan atau bahkan ribuan atom. Kemudian setelah beberapa abad berlalu, paham ini berkembang hingga akhirnya pada sekitar abad 19 dan abad 20 mulai muncullah tokoh-tokoh penting paham ateis ini, yaitu diantaranya ada Richard Dawkins dan ada juga Sigmund Freud dan lain sebagainya, di mana tokoh-tokoh inilah yang memiliki peranan penting di dalam persebaran paham ateisme. Ateisme ini juga memiliki beberapa aliran yang di sini saya akan sampaikan beberapa. Di antaranya yang pertama ada antiteisme, kemudian ada saintisme, ada humanisme ateistis, materialistis dialektis, ada ateisme religius, dan aliran ateisme yang mencari dialog dengan agama Masehi. Nah, di antara semua aliran ateis ini, ada salah satu aliran ateis yang cukup ekstrim dan telah melakukan banyak perlawanan terhadap umat beragama, yaitu adalah antiteisme. Ini adalah aliran yang tidak mempercayai kehadiran Tuhan, juga melakukan banyak perlawanan terhadap mereka yang percaya tentang kehadiran Tuhan. Disimpulkan dari beberapa pemikiran tokoh penting di dalam paham ateisme ini, saya mengambil 3 dasar pemikiran mereka. Yang pertama adalah pemikiran atau paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu diciptakan, yakni bahwa Tuhan yang orang-orang atau manusia saat ini percayai merupakan Tuhan yang diciptakan sendiri oleh manusia tersebut, dan menunjukkan bahwa Tuhan itu pada dasarnya tidak ada. Itu adalah salah satu paham yang sangat mereka pegang teguh. Kemudian yang kedua ada pemikiran tentang bahwa manusia memiliki kebebasan yang absolut. Nah, di sini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat dibatasi oleh apapun, termasuk oleh agama dan Tuhan. Dan yang terakhir adalah paham mereka yang mengatakan bahwa agama hanyalah suatu ilusi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dari 3 dasar pemikiran ini, ada beberapa bantahan yang bisa kita sampaikan untuk mematahkan statement tersebut. Yang pertama, yang mengatakan bahwa Tuhan itu diciptakan manusia. Hal ini sungguh sangat jelas tidak dapat kita terima, karena pada dasarnya Tuhan adalah zat yang tidak terbatas, di mana manusia tidak dapat menjangkaunya sebab memiliki akal yang terbatas. Dan kehadiran Tuhan juga diwujudkan dalam suatu teori causa prima, atau yang kita kenal dengan daur wa tasalsul, di mana hal itu menunjukkan bahwa alam semesta ini pasti ada satu sosok atau satu zat yang menciptakannya.
Kemudian pemikiran mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan yang absolut itu juga tidak dapat kita benarkan, sebab pada faktanya manusia itu tidak terlepas dari faktisitas atau seperti tempat tinggal atau waktu, masa lalu, bahkan kematian. Jika manusia memiliki kebebasan yang absolut, tentunya manusia tidak dapat terbatas oleh hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir, statement yang mengatakan bahwa agama merupakan ilusi. Fakta sejarah mengatakan agama memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Dan jika memang agama merupakan suatu ilusi, tentu agama tidak dapat menciptakan peradaban seperti yang ada pada saat ini. Dan hal itu terbukti di dalam catatan sejarah tentang peranan agama terhadap peradaban manusia. Kemudian kita masuk dalam pembahasan apakah ateisme ini dapat mengancam eksistensi agama. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa bukti juga data yang menunjukkan bahwa ateisme ini cukup dapat bisa dikatakan sebagai ancaman bagi umat beragama. Pertama adalah kasus seorang ateis Alexander An. Dia adalah seorang ateis Indonesia yang melakukan ujaran kebencian terhadap umat muslim dengan menghina atau mencela nabi kepercayaan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia melakukan ujaran kebencian dengan memposting suatu hinaan terkait Nabi Muhammad pada akun sosial medianya. Ujaran kebencian yang terus dilakukan oleh seorang ateis ini juga dapat mengancam kepercayaan orang beragama lainnya yang tidak cukup mengenal dengan agamanya sendiri, sehingga ujaran kebencian tersebut bisa saja menggoyahkan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Dan kemudian ada lagi suatu krisis kepercayaan yang terjadi di beberapa negara Eropa, di antaranya Jerman, ada Jepang, juga Korea Selatan, Belanda, dan negara-negara Jerman lainnya, di mana krisis kepercayaan ini mengakibatkan masyarakat mereka yang terdahulu merupakan masyarakat beragama dan religius saat ini memiliki tingkat pemeluk ateis yang tinggi, dan bahkan umat beragama mereka kalah saing jumlahnya dengan jumlah orang-orang yang memiliki paham ateis. Dan krisis kepercayaan ini tentu sangat jelas dapat menjadi ancaman tentang keberadaan agama khususnya di negara-negara Eropa ini. Perkembangan ateis yang cukup maju secara pesat ini tidak terlepas dari peranan para tokoh utamanya yang dengan sangat aktif menyebarkan paham ateis ini. Di antaranya adalah Richard Dawkins, di mana dia menulis suatu buku yang berjudul The God Delusion, di mana di dalam buku tersebut secara jelas Richard Dawkins menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak diciptakan oleh zat yang disebut Tuhan, dan manusia tidak dapat mempercayai keberadaan Tuhan dan agama. Beredarnya buku ini hingga menjadi bestseller ini menimbulkan suatu tren baru yang dikenal dengan tren New Atheism, di mana tren ini mulai mengajak atau mulai mengumpulkan orang-orang yang mulai mempercayai tentang ketidakadaan Tuhan dan agama. Mereka ini tentu terpengaruh dengan buku yang menjadi bestseller yang diciptakan oleh Richard Dawkins ini. Kemudian beralih kepada negara Indonesia, apakah ateisme ini sudah mulai mempengaruhi Indonesia? Ketika diteliti lebih jauh, ternyata ateisme ini juga sudah mulai merambat di dalam warga masyarakat Indonesia. Di antaranya mereka mendirikan suatu komunitas yang bernama Indonesian Atheist, di mana komunitas itu memiliki pengikut yang cukup besar, dan salah satunya adalah Alexander An yang sebelumnya sudah saya ceritakan, yang memiliki kasus tentang penistaan agama dengan melakukan ujaran kebencian terhadap agama Islam. Kemudian data lain yang menunjukkan bahwa ateisme ini bisa menjadi ancaman tentang keberadaan agama itu adalah salah satu survei yang dilakukan oleh lembaga survei internasional Gallup, di mana mereka melakukan survei terhadap lebih dari 50.000 responden di 57 negara.
Nah, hasilnya jumlah orang yang mengklaim dirinya religius turun dari 77% menjadi 68%, turun sampai ke 9%. Nah, itu pada jarak waktu sekitar 2005 sampai ke 2011. Adapun orang yang mengklaim dirinya ateis atau tidak mempercayai keberadaan Tuhan, itu sekitar 3% dari jumlah responden 50.000. Dan dari hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa jumlah mereka yang tidak percaya pada agama di dunia ini bisa mencapai 13%. Nah, hal ini juga dapat kita lihat pada grafik jumlah pemeluk agama di dunia, di mana ateisme ini menduduki peringkat ketiga dengan populasi terbanyak di dunia. Dan hal ini tentu menjadi suatu kekhawatiran bagi kita umat beragama tentang ancaman terhadap eksistensi agama. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tren peningkatan jumlah pemeluk ateis bahkan sudah menambah kepada negara-negara di Timur Tengah, yang mana kita semua tahu bahwa negara Timur Tengah ini sudah sangat terkenal dengan sifat religius mereka, khususnya terhadap agama Islam, karena di sanalah pusat pemeluk agama Islam yang sangat banyak. Dan hal ini tentu menjadi kekhawatiran sebab ternyata ateisme di sana meningkat dan berkembang secara pesat. Dari beberapa bukti yang telah saya sampaikan, juga beberapa data yang saya ambil, dapat kita kesimpulkan bahwa ateisme ini bisa saja menjadi ancaman terhadap eksistensi agama. Meski hal ini belum menjadi suatu kepastian, tetap kita sebagai umat beragama untuk berhati-hati dan menjadikan ini sebagai peringatan untuk lebih menguatkan diri, mengokohkan iman, juga lebih mempertahankan kepercayaan kita terhadap agama masing-masing. Tentu hal ini bukan sebagai suatu ujaran kebencian terhadap paham ateis, akan tetapi ini sebagai suatu peringatan agar setiap pemeluk agama dapat menjalankan agamanya secara baik tanpa gangguan dari pihak manapun. Tentu suatu kepercayaan itu tidak dapat kita paksakan antara satu dan lainnya, karena suatu kepercayaan itu suatu hal yang sangat privasi, dan sebagai umat beradab hendaknya kita saling menghormati antar kepercayaan, baik itu terhadap mereka yang beragama maupun yang tidak beragama. Karena itu sifat toleransi tetap harus dijunjung tinggi meski banyaknya perbedaan yang terjadi di antara umat manusia. Terakhir, saya ingin menutup perbincangan pada kali ini dengan suatu kalimat yang dapat kita renungkan, yaitu adalah Tuhan dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Agama tanpa Tuhan itu tidak akan memiliki arah yang jelas, dan Tuhan tanpa agama itu maka Tuhan tidak mutlak dan tidak pasti. Baik, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.